podcast kami AKJB Talk. Dan hari ini kita mau ngebahas tentang animanga. Wah, animanga. Hah? Apa itu animanga? Ayo apa? Nanti kita jelasin ya. Jadi di sini berhubung kita nggak ada narasumber, jadi kita ngebahas tentang kita animanga secara keseluruhan menurut pendapat Krisna dan menurut pendapat jadi gue kita sendiri. ngobrol ringan lah hari ini. Ya, ngobrol ringan aja sebelum menutup tahun. Ya, untuk tahun kan bentar lagi tahun baru ya gitu. Nah, kita juga mau menutup musim anime tahun ini juga. Ya. Kita bakal ngebahas mungkin anime-anime yang bakal lagi booming juga sekarang gitu kan. Benar. Jadi animanga itu apa sih gitu. Tadi sempat lihat di internet juga gitu. Lihat di internet nyontek gitu ya. Nyontek kayak UTS aja ya, kayak UTS ya. Kayak UTS. Soalnya ini skripnya malah kayak UTS. Kayak UTS aja gitu kan. Jadi animanga tuh dua kata yang digabungkan jadi satu. Yaitu anime dan manga gitu ya kan. Ini adalah anime adalah animasi, manga itu intinya komik. Jadi menurut Krisna sendiri nih, manga menurut Krisna itu apa? Manga dan anime itu seperti apa gitu maksudnya? Anime dan manga itu kalau kata gue sendiri sih lebih kayak pop culture yang terkenal di Jepang. Ya, jadi salah satunya memang anime manga itu udah benar-benar terkenal banget dan udah mendunia ya, gitu. Jadi memang anime dan manga itu nggak bisa dipisahin. Iya, nggak bisa Jadi dipisahin. animasi dan komik itu mau di Jepang sendiri, mau di luar Jepang itu ya memang seperti itu. Jadi intinya kalau misalkan animanga menurut gua sendiri sih lebih kayak bener-bener anime dan manga itu disatukan, yang nggak bisa dipisahkan. Gitu. Udah kayak garpu sama sendok, nggak bisa dipisahkan. Nah, banyak yang bilang karena dari segi anime nih ya, banyak yang bilang ada anime dan kartun tuh beda. Menurut Krisna sendiri kayak gimana tuh pendapatnya? Waduh, anime sama kartun beda ya? Banyak yang ngomong gitu kan? Banyak yang ngomong wibu-wibu itu kan? Wibu-wibu terus banyak debat juga gitu kan? Debat kusir apakah beres? Yang nggak akan beres sih gitu. Tapi kalau menurut gua sih karena sebenarnya kartun itu kan animasi. Yap. Anime itu animasi. Ya. Dan orang Jepang itu ngomong animasi itu animation. Jadi nggak bisa, mungkin mereka nggak bisa singkatnya itu animation. anime gitu. Ya, anime aja lebih gampangnya mungkin ya. Tahu juga kayak gitu. Jadi mungkin sebenarnya sama sih. Sama. Gitu jadi kan. bikinnya ya digambar lagi, bikin kayak ada digital lagi, bikin gerakannya gitu, 3D-nya atau misalnya kayak gitu kan. Terus karena gini loh, kalau misalkan mau beda-bedain gitu sama yang di luar negeri, selain di Jepang tuh, misalnya di Amerika gitu ya, yang mereka bikin series kartun juga mungkin ada cerita-cerita yang mirip dengan anime. Banyak juga kan sekarang, kayak contohnya salah satu stasiun TV internasional gitu kan, dia akan menyediakan kartun yang mungkin penggambarannya itu kayak anime gitu kan, penggambarannya kayak anime gitu ya. Kayak contohnya misalnya ada film kayak Ben 10, terus kayak misalnya Avatar, Avatar Legend of Aang atau Legend of Korra, itu kan penggambarannya itu kan mirip-mirip kayak animasi Jepang. Iya, gitu kan. Mirip gitu. Bahkan ada ilustratornya kan dari mereka kan dari Jepang sendiri. Iya. Nah, untuk kita menutup tahun ini, di mana anime dan manga tuh banyak ditampilkan, yang banyak rilis gitu. Maksudnya yang baru rilis, misalkan favorit gua yang lagi gua ikutin tuh sekarang Jujutsu no Kaisen yang mungkin sekarang yang mungkin lagi booming juga, cuman gitu ya. rada kebanting juga sama yang muncul gitu kan, Attack on Titan, padahal studionya sama sih. Studio MAPPA. Dan MAPPA mungkin bulan-bulan ini lagi sibuk-sibuknya gitu ya. JJK sama Attack on Titan, tapi sekarang kebanyakan mungkin yang fokusnya ke Attack on Titan sih kayaknya. Terus satu lagi nambah. Apa tuh? Yo. Chainsaw Man. Nanti, tapi kan bukan tahun ini. Tahun ini. Nah, mungkin mereka juga lagi sibuk sih gitu. Iya. Nah, mau nanya lagi nih, Chris. Anime sendiri dikenal di Indonesia itu sejak kapan? Kalau anime tuh, kalau misalkan karena gua angkatan 98 gitu.
Kalau dari tahu gua sih, dari kakak-kakak gua gitu, dari teman-teman gua juga udah dikenal dari tahun 80. Iya sih. Udah tahun 80-an itu misalkan anime-anime jadul gitu ya, misalnya kayak Minky Momo, terus kayak Saibo-Chan, ya kan? kayak Hachi lah, Hachi. kayak Subasa segala macam. Wah itu Sampai openingnya juga dibawain sama orang Indonesia, iya, ya kan? tidak pulang gitu. Tidak pulang, jadi diterjemahin lagi ke Indonesia, Iya. gitu kan? Nah itu benar-benar sebenarnya bukan menghilangkan originalitasan, tapi opening yang didub itu malah bikin ear catching gitu. Jadi Iya. misalnya kayak yang benar-benar ear catching bagi gua sih Dragon Ball ya, karena dulu pernah tayang di salah satu stasiun TV gitu. Iya, salah satu TV. Jadi kayak bertarung lah Dragon Ball gitu kan. Tapi kan kalau misalnya dibilang kan dari kan bertarung Dragon Ball, tokoh utamanya Son Goku. Ya Harusnya Son Goku yang Son Goku gitu. Ya, bukan Dragon Ball. Dragon Ball kan dicari gitu iya, kan. Dragon Ball ceritanya kan. dicari gitu. Iya. Jadi gitu, udah lama juga ya sama banget gitu. Dulu waktu gua masih kecil juga kan dijejelinnya juga anime-anime zaman dulu, misalkan kayak apa ya, Detektif Conan tuh itu legend banget. Terus kayak Inuyasha tuh, Inuyasha wah itu legend banget itu. Terus Samurai X kan itu sebelum ada live actionnya gua udah nonton animenya dulu. Iya, kartunya kan. Jadi ya itu tayang kan memang setiap hari Minggu ya, di salah satu stasiun TV, ya, mungkin di mana gitu kan. Itu sampai mungkin ya sampai gua sendiri bolos ke gereja dulu kan. Waktu kecil itu kan nggak boleh, jangan ditiru ya. Itu waktu kecil pengen nonton Kamen Rider, belum ada Kamen Rider dulu kan. Iya, dulu ada pengen nonton apa sih? Ultraman tuh. Ultraman, atau misalnya pengen nonton ini. Dan hari Minggu tuh sebenarnya dari pagi sampai siang tuh waduh banyak tuh, misalnya dari jam 6 pagi jam 5 sampai jam 10, kalau nggak jam 11 udah siangnya udah acara berita gimana gitu kan, saya acara tinju ya kan. Kalau itu kan biasanya dari pagi ya kan, dari pagi banget gitu. Iya, yang ini setiap hari Minggu karena libur. Kenapa nggak ditayangin ya setiap weekday? Kenapa? Anak sekolah gitu. Iya. Kalau sekolah siapa yang mau nonton gitu kan. Terus kalau misalkan seingat gua kan dulu hari Minggu memang benar-benar itu tuh full banget ya hari Minggu tuh, sampai kayak hari Minggu tuh malah salah satu awal-awal gua ngerasain gua kayak need banget ya kalau untuk jam-jam pagi aja sih. Ya kan kalau siang kan misalkan diajak jalan-jalan, kalau misalkan diajak jalan-jalan pagi gua suka nggak mau. Nah, itu tuh. Makanya gue pengen nonton sambil makan atau apa. Makan disuapin kan, nonton nih, makan dulu dijejelin apa kan. Sama ada juga penyedia salah satu stasiun TV yang menyediakan memang itu kayak kartun Jepang. Ya kayak ya setiap hari ya, acara-acara anak kayak kartun Jepang atau misalnya apa gitu kan, anak itu kan stasiun TV-nya sekarang mungkin udah ada sih, cuman nggak tahu di channel berapa gitu kan. Sekarang mungkin masih ada sih ya. Masih ada gitu kan, cuman nggak banyak juga sih gitu. Bahkan ya zaman kapan ya mungkin Animanga ini di Indonesia itu sempat turun di televisi Indonesia. Ya, sempat turun turun banget. Tapi pas kesini bangkit lagi itu dibangkitin sama salah satu stasiun TV, ya kan. Itu menayangkan mungkin Ultraman, anime yang lain gitu kan. Ya mungkin ya gantinya gitu, karena mereka ngeliat pasar juga gitu. Nah walaupun kita udah bisa streaming gitu, tapi tetap aja nayangin di TV ada juga pengen dengar suara versi Indonesia-nya gitu kan, gambar Indonesia yang terkenal juga kan, kayak gitu kan. Contohnya kayak gambar SpongeBob, terus kayak gambar Patrick. Nah, gambar Patrick itu legend itu. Itu gua suka nonton YouTube-nya, gua lupa siapa namanya. Bang Haji. Bang Haji siapa itu lupa lagi namanya. Kalau nonton, Bang. Ya kalau nonton Bang Haji Patrick gitu ya. Kita SpongeBob Patrick. Aku Patrick. Jadi, perkembangan Animanga di Indonesia tuh gimana menurut Krisna nih?
kalau kata gua sih benar-benar signifikan banget, malah sebenarnya nggak mati sih, malah dari tahun 80 sampai sekarang tuh berkembang banget gitu. Cuman sempet ngedown kan Ya, yang sempet kayak ngedown, yang kayak benar. orang yang gua Iya. bikin yang tadi kan sempet ngedown Iya. terus bangkit lagi. Iya. Karena dikuasai oleh mungkin ya sinetron. Sinetron atau acara TV lain gitu ya. Ya kayak gimana ya? Mungkin gua melihat Animaka ini berkembangnya tuh mungkin dari tahun 2000 berapa gitu. 2008 tuh kan udah banyak komunitas-komunitas kayak suka di Jepang kan, bisa kayak suka anime lah, suka ini, suka Iya, itu, benar, suka benar, manga gitu. Terus kan emang salah satu distributor manga di Indonesia kan Alex Media apa gitu. Ya mereka kan itu masih jor-joran banget gitu. Udah mah kayak gitu ya makin berkembangnya tuh karena ada event juga, mungkin marketingnya makin menjamur lagi Iya, gitu. benar. Gua sih turun masuk ke Jepang tuh tahun 2011. Pas masih SMP banget. Berarti bisa senior dari saya, Anda. Ya kurang lebih sih. Kurang. Ya kalau gua sih masuknya malah dari tokusatsu ya, bukan dari anime. Kalau gua masih masuk ke Jepang lah ya, lebih tepatnya gini ya. Belum tahu ada event-event kayak gitu, misalnya cuma tahu tentang anime gitu, itu tahun 2012, beda setahun dengan Anda. Ya. Tapi kalau misalnya untuk udah masih kayak ke event kemana gitu ya, udah mulai tahu kulturnya sendiri, ya itu 2015 gitu kan. Ya. Jadi pas 2011 juga gua melihat ya masih bocah gitu ya, masih HP juga masih BlackBerry gitu kan. Kalau zamannya udah sekelas iPhone, padahal ya itu belinya bekas gitu. Nah, Yang punya HP. ya gua melihat di situ udah benar antusias banget, misalnya kayak komunitas anime gitu, udah banyak yang RP, udah banyak yang share foto-foto anime gitu segala macam. Dan gua juga baru tahu, kok ada festivalnya di mana gitu. Gua belum tahu di situ, di Bandung. Di Bandung ternyata banyak. Dari tahun 2000 berapa gitu. Nah, pas tahun 2013 ya gua malah makin dalam gitu. Makin diperdalam lagi ya. Lagi gitu. Kan. Tahun 2013 karena masuk SMA. Karena di SMA gua banyak yang suka dan gua banyak diracunin gitu sama teman-teman lah gitu kan. Jadilah masuk Anda ke Jepangan. Ya, benar. Jadi suka nonton anime lah, baca manga segala macam, wah itu edan banget sih. Nah, menurut Krisna sendiri nih ya, Gimana? dampak dari anime sendiri menurut Krisna apa? Dampaknya Untuk Indonesia, untuk di Indonesia maksudnya. kalau di Indonesia sih lebih kayak gini ya, kalau gua ngambil sisi positifnya aja lah gitu ya. Karena negatifnya mungkin ada juga, cuman Ada, jangan pasti. diikutin gitu ya. Kalau gua mencari sisi dampak positifnya, negatif lagi. Anda negatif dulu ya. Kebanyakan internet negatif. Jadi dampak positif yang anime untuk di Indonesia gitu, khususnya untuk remaja-remaja atau pemuda di Indonesia tuh, yang pertama mungkin kalau misalnya orang-orang suka anime, mungkin suka gambar-gambar gitu, wah seneng nih pengen gambar, coba gambar, jadi mungkin lahan karir juga bisa tuh Kan jadi komikus. ya, jadi komikus banyak, dari mangaka gitu, bikin komik, bikin webtoon, bikin misalnya mereka jualan art mereka gitu di online kan sekarang banyak tuh, commission segala macam. Ya. Ini gua jual segini, misalnya berapa ratus ribu untuk teknik-teknik segala macam, atau full body atau segala macam gitu kan. Bahkan dijual di salah satu festival kan, Yes. Komifuro namanya kan. Komifuro itu benar-benar ya pasar sih. pasar bahkan banyak jual merch juga Ya, kan kayak benar. gitu. Dan kalau misalkan untuk manga ya sebenarnya lebih kayak meningkatkan literasi sih. Ya. Ya karena kayak gini, mungkin banyak yang nyadar juga kita tuh kurang baca ya. Kurang baca. Tapi kalau misalnya baca komik kan atau baca manga gitu, setidaknya gitu kita suka nih baca, ada gitu. visualnya juga Visualnya kan. juga. Visualnya juga. Ini gini. Misalnya adegan ini kayak gini. Terus si ini tuh dialognya seperti ini. Bahkan dipermudah sekarang kan, banyak website Iya. yang
memakai bahasa Indonesia ditranslate Iya, ya kan. translate. Nggak hanya manga juga, ada juga namanya light novel lah. Light novel juga. Orang-orang yang suka cerita light novel ya mereka otomatis harus baca kalau Harus misalnya baca. belum ada animenya gitu. Misalnya ya benar kan, pasti gitu ya. Harapan dari kita ya, harapan dari kita penggemar maupun animanga yang populer di Indonesia. Nah, apa sih harapannya gimana gitu terhadap penggemar ataupun animanga yang populer di Indonesia? Harapannya seperti ini sih. Jadi gua sempat lihat status teman gua ya, kemarin dia ngaran panjang-panjang gitu sampai 50 komenan lebih gitu. Jadi teman gua sendiri dia tuh bener-bener kayak mungkin sedikit kesel ya. Jadi gurunya sepupunya dia kan, sepupunya mungkin suka anime juga. Ya. Nah gurunya ini dia tuh ngomong kayak, waduh anime itu tidak bagus. Oh iya, Ya, tahu. Anda juga mungkin berteman dengan dia gitu Iya, kan. pasti. Dia tuh kayak wah kesal juga nih, banyak negatifnya lah, suka begadang lah, nungguin updatean anime segala macam. Sebenarnya sih kayak gini ya, kalau misalkan buat harapan gue sih semoga semakin sehat aja gitu circle-nya gitu aja, karena animanga ini tuh sebenarnya kita have fun gitu. Iya. Have fun, dimana cerita tuh banyak banget gitu. Ya. Jenis cerita ada kayak misalnya isekai lah, horor lah, action lah, apalah segala science macem. fiction lah, science fiction kayak gitu kan. Berharapnya makin banyak karya-karya bagus gitu dari mungkin adaptasi dari kitanya sendiri gitu, misalnya ya bikin komik lah terserah, bikin anime juga silakan gitu, yang cosplay juga silakan gitu, karena mengekspresikan kalian suka karakter, suka cerita tuh bisa gimana aja, asal jangan yang tidak. Ya, jadi kan kayak Kak Krisna sendiri kan, kita ambil yang positifnya, jangan yang negatifnya gitu kan. Walaupun negatifnya banyak maksudnya kan, kayak anime. Gua mau bahas juga misalnya kayak halu gitu. Kita nggak halu kayak, waduh gua tuh kayak gue banget gitu karakternya gitu. Jangan seperti itu. Jangan kayak gitu. Be yourself, jangan seperti karakter yang di anime gitu ya. Kalau misalnya sifatnya ada yang sama, ya tuh sifatnya positif atau negatif. Nah, gitu. Kalau misalnya punya sifat negatif, ubah sifat. Kata siapa sifat tidak bisa dirubah? Kalau kata gue gini sih, misalkan udah nyerempetnya kita kayak ini ya, kita bahas dikit gitu. Misalkan gue suka salah satu karakter, ya ambil positifnya bener, kayak lu tiru yang bisa bikin maju lo gitu. Contoh Naruto lah. Nah, Naruto lah. Jadi gini. Naruto kan dia kecilnya dia benar-benar zero pisan gitu kan, benar-benar gitu kayak nggak bisa apa-apa gitu, tapi dia punya semangat buat menjadi untuk mengejar cita-citanya jadi Hokage. Ya. Nah, kita ambil positifnya yaitu kerja keras. Kita misalnya contoh, gigi, gitu. Nah, kita contohnya mau jadi dokter, ya lu belajar lah, lihat lah, terus bisa masuk perguruan kedokteran lah, gitu kan. Tekun lah gitu. Jadi kan kita ambil positifnya aja, soalnya kalau misalnya kita ngambil negatifnya, kita nggak bakal ini ya. Pandangan orang kebanyakan kalau misalnya memang anime itu ya pandangannya negatif, karena kebanyakan orang sudah kedoktrin ya hal-hal yang berbau negatif ya. Itu kayak contohnya ya kayak yang berbau pornografi. Kebanyakan kan banyak kan Jepang lah pornografi ya. Jepang lagi gitu. Ya mungkin karena pelakunya sih beberapa oknum yang benar-benar nggak bertanggung jawab, terus juga kayak misalnya kayak gini, balik lagi ke halu gitu ya. Banyak orang-orang yang kayak misalkan dia tuh merandaikan kehidupan dia tuh kayak di anime, misalnya kayak gini, lu suka sama cewek, kayak kehidupan cinta lu bakal kayak di anime gitu. Iya. Karena susah gitu, maksudnya nggak sama. Jadi bakal beda banget kalau misalnya kehidupan lu di anime, lu nggak bakal segampang itu dapet cewek gitu. Susah, contoh atau apa sih, atau apalah semacam itu. Anime sama dunia in real life itu beda gitu kan gitu. Kayak memang kata gua tadi gitu, lu harus ngambil positifnya. Kalau misalnya
negatifnya ya lu buang lah gitu. Buang. Ya coba bedain realitas dengan halu gitu. Halu ya, Karena animanga sendiri tuh banyak banget positifnya, lu bisa ngembangin apa potensi lu tuh di situ gitu. iya benar. Jadi banyak yang halu juga gitu kan, bahwa sampai yang ini ada suatu kasus yang mungkin ini sorry ya kalau misalnya bisa masuk ke ranah kayak gini ya, kasus memang dia aku dia psikopat. Wah, itu Itu kan udah masuknya jatuhnya benar-benar halu. iya benar halu banget. Iya, jadi menurut psikologi kan psikopat ada yang bisa yang gua tahu selama itu kita bahkan si psikopatnya sendiri nggak tahu bahwa dia punya kepribadian kedua gitu kan. Iya benar. Tapi ini mengakui bahwa dia punya kepribadian kedua. Ya, tidak seperti itu karena gimana ya, itu jatuhnya kalau misalnya katakan psikolog gua tuh, wah lu tuh ini banget apa kayak self apa diagnosis gitu. Ya. Nggak boleh sih sebenarnya. Kayak Ya. misalnya gua kena tekanan mental atau gimana, kalau merasa sudah apa merasa tidak enak ya itu aja palsu sih sebenarnya. Pansul. Ya. Sampai kan ada zaman kapan disebutnya ada wibu psikopat tuh. Ya, ibu psikopat itu waduh dalam banget itu. Pak manajer gimana Pak? Wibu Apa? psikopat? Ibu Penanggapan Anda? Pandangannya gimana Pak? Ngapain sih ada wibu psikopat? Enggak, maksudnya wibu psikopat tuh apa gitu? Wibu yang nyari orang buat dibantai gitu. Ngapain gitu kan? Ya itu kan Aku depresi. Ya, saya. Ya itu maksudnya kan itu Saya negatifnya. kulit gitu. Ya, itu negatifnya dari situ. ya, Maksudnya sebenarnya- dia niru bahwa ya gua depresi, padahal dirinya bahkan ada yang nggak depresi tapi ngaku depresi gitu Iya. kan. Sebenarnya sih kalau dari wibu psikopat tuh yang gua lihat gitu ya, dari tahun 2014 gitu kalau nggak salah ya, itu tuh mulai rame-ramenya karena Kaneki sih, karena Tokyo Ghoul gitu. Sebenarnya seperti ini loh, apa kalau misalkan kita breakdown gitu ya, kita breakdown sendiri dikit-dikit lah karena ini podcast gitu, apa-apa ya kita ngobrol-ngobrol. Apa-apa. Karena dia masih masuk anime manga. Ya ini manga. Gua ngikut manganya dari Tokyo Ghoul yang pertama sampai yang RE gitu ya. Jadi semuanya tuh Kaneki itu bukan psikopat Pak. Dia tuh emang punya insting bertahan hidup aja. Iya, goal. Ghoul gitu Ghoul. karena dia setengah manusia dan setengah ghoul ya mau gimana lagi. Gua tuh nggak bisa kayak gini-gini aja. Gua tuh harus bertahan hidup biar bisa ngelindungin teman-teman gua, keluarga gua gitu. Orang-orang Ya yang udah, dicintai, ya kan? gua juga udah nerima gua tuh setengah ghoul setengah manusia. Iya. Gitu. Gua juga pengen manusia sama ghoul tuh damai. Tapi dengan cara ya seperti ini gitu. Gua nggak bisa makanan manusia, gua maunya minum kopi. Ya udah minum kopi ya. Kafeinnya Pak, gua mah ini sakit lambung. Nah itu dia sih sebenarnya kalau orang-orang ghoul di Tokyo Ghoul banyak yang minum kopi gitu ya. Ini nggak takut asam lambung gitu. Ya makanya kan, banyak wibu yang bilang katanya, gua nggak bisa makan, gua maunya minum kopi. Asam lambung Bapak. Asam lambung. Ya ghoul sendiri kan itu ya fiksi sih. Fiksi. Cuman kita kan nggak tahu kan itu kan. Iya. Apakah ada atau enggak gol itu Iya. kan. Nah, soalnya kalau misalnya di breakdown lagi tuh Kaneki tuh orang yang soft boy gitu Soft dia tuh. boy. Walaupun dia badas gitu, aslinya dia soft boy gitu. Saya gini ya, dia udah rambut putih gitu. Dia memperlakukan si Toka aja udah kayak disayang-sayang banget gitu. Apalagi ke Beb. Beb kayak gitu kayak ke adik-adiknya juga si Hanamiya namanya. Siapa? Kayak adiknya sendiri dianggap adiknya sendiri Gua gitu. nggak terlalu ngikutin sih Tokyo Ghoul, cuman just know gitu, gua Ya. cuman hanya tahu aja gitu kan. Ya memang ya kayak gitulah gitu. Maksudnya kalau misalkan kalian mau meniru karakter itu breakdown dulu gitu. Breakdown dulu kayak misalkan ini bagusnya dia tuh di mana gitu. Ya, bagusnya di mana gitu kan. Jangan apa namanya diikutin konspirasinya, jangan diikutin apa jeleknya kayak gimana gitu, jangan. Watashi psikopat, perkenalkan nama Watashi. Ini Kaneki Ken. Kaneki Ken. Padahal Kaneki sendiri dia nggak ngaku psikopat. Enggak. Dia tuh sebenarnya soft boy tapi ya kayak gitu. Ya, kayak gitu. Iya kan gini. Kan kita lagi ngomongin anime manga kan ya, Chris ya. Iya. Jadi
kan ada lagi sekarang tuh lagi boomingnya Attack on Titan. Attack on Titan. Wah, ini final banget Final gitu. gitu Nah, ya. itu lagi hangat banget kan. Hangat banget gitu. Ya, jadi kan dari season 1 sampai season 3 itu kan ceritanya damn. Dude. Oh, banyak hal yang udah dibongkar gitu. Ya, Kan kayak kopi gitu ya. Kayak kopi, ada salah satu brand kopi bongkar. oh iya. Jadi ya menurut kita sendiri si Tokyo Ghoul lagi Attack on Titan ini perkembangan Attack on Titan dari season 1 sampai season sekarang final nih. Mau itu dari manganya atau kan animenya sendiri kayak gimana nih? Kalau menurut gua yang udah memang ngikut juga gitu dari dulu, semuanya bukan karena gua ngikut bukan karena si Eren-nya aja sih kan. Kalau orang-orang kan ngikut wah Eren-nya aja gitu. Wah Eren tuh keren, gua tuh Eren gua menendam, gua tuh kayak Eren bukan kayak gitu. Bukan. Gua menurut ceritanya tuh kayak wah ini semuanya bagus juga si Bang Haji menceritakan si universe-nya Attack on Titan gitu misalkan. Oke, yang nggak suka spoiler tetap aja videonya. Ya, mungkin di sini ada mengandung spoiler sedikit ya. Jadi gini, gua melihat kayak orang-orang di Paradis tuh kayak mereka nggak tahu apa-apa, terus sebenarnya konspirasinya tuh banyak banget. Ya Marley juga kayak merasa superior gitu. Yap. Titan-titan di sana juga, waduh, misalnya si Rainer lah, si Jeke lah gitu kan ya. Mereka tuh disebutnya ya Titan kuat lah gitu kan. Titan yang punya akal dan segala macem gitu, dan sebenarnya tuh impactnya tuh ujung-ujungnya dari kerajaan Fritz lagi sih gitu. Iya, Ymir gitu. Ymir. Kan dalam arti Ymir sendiri kan namanya Titan. Ya Titan sih. Titan dari istilah Romawi atau Yunani sih? Gua lupa. Mas manajer. Mas editor. Mas editornya lagi scrolling. Menurut apa sih? Ymir sendiri itu dari bahasa Yunani atau bahasa Romawi itu? Wah, saya belum research, Pak. Coba riset dulu, nggak apa-apa, riset dulu. Riset aja dulu, coba. Iya, siap. Ya coba kita riset dulu ya. Ini namanya podcast. Kalau kita riset dulu, it's okay ya. It's okay ya, karena kita nggak ada persiapan banget, kecuali kalau memang bahas boleh. Iya, kita ini kurang tahu juga. Iya. Ya bukan itu jangan. Itu yang TikTok itu jangan diikutin, Pak. Oh ya, aku nggak ikut kok, aku nggak ikut. Ymir. Waduh, saya buka HP kok langsung ada spoiler ya di grup. Ymir artinya ya arti. Kurang lebih Ymir itu dari mitologi Nordik. Oh, Nordik. Iya, Nordik. Jadi Ymir itu adalah raksasa yang tubuhnya itu diciptakan oleh Tuhan di dunia. Itu kalau di mitologi Nordik, ya masih nyambung gitu sih, masih nyambung ke Titan sih. Iya, Titan ya ya kan. gede. Iya. Jadi kan ceritanya sendiri juga kan si Ymir ini kan dapat kekuatan Titannya teh bukan dari Tuhan ya, bukan dari Tuhan tapi dari setan. Dari setan, dia nemu gitu kan. Dia nemu. Jadi Manggil. bukan. Kalau Bapak manajer Anda mengaku setan. Mengaku setan gitu. Saya jadi merinding sendiri. Ya, jadi kan Ymir itu kan arti dari Nordik itu artinya Titan. Iya. Dan dari ceritanya sendiri ya Ymir ini dapat kekuatan dari setan, gitu kan. Bukan Anda. Anda. Wah, lagi boomingnya juga kan Attack on Titan itu, apalagi sekarang lagunya Sendiri itu benar-benar udah jadi ear-catchy juga sih. Jadi mungkin dari opening dari season 1 sampai sekarang tuh ear-catchy semua. Tapi sayangnya memang nggak diisi sama Ticket Horizon. ya, tapi banyak yang menyayangkan opening yang sekarang tuh katanya banyak yang nggak jelas liriknya. Ya liriknya. Tapi sebenarnya kalau misalnya didalamin ya itu wah benar-benar menggambarkan perang gitu. Bukan kalau kayak dari season 1 sampai season 3 itu menggambarkan tentang semangat. Api semangat. Tapi kok pas season 4 ini kok tiba-tiba jomplang turun, bukan berarti nggak bagus, tapi jomplang turunnya kenapa jadi merinding kayak gitu, merinding gitu kan. Kayak gini gitu, apalagi di akhir opening tuh ada Titannya Eren gitu. Wah,
lagi gini gitu. Ya, Dan iya, lagi iya, iya. Ya, tengah-tengah monster kan emang gambarnya sekarang monster. ya memang siaran monster, dan di chapter sekarang makanya udah parah banget ya. Kan di manganya kan menceritakan si Eren kan di lirik lagunya sendiri kan adanya angel play with disgust Ya. with devil face. Nah, Jadi kan ya banyak yang bilang kan banyak kan forum-forum bilang di YouTube juga kan Iya. pernah lihat juga, pernah nonton Iya. juga katanya si Eren ini dibilang malaikat bisa, dibilang iblis juga bisa nah, gitu kan. jadi kan kontradiksi tuh. Ya. Misal dari fandomnya juga lagi panas juga. Ini tuh tindakan Eren itu benar atau salah? Iya, bahkan dari aliansi juga benar atau salah. Nah, benar. Tapi ada yang bilang juga dibilang benar iya, dibilang salah Iya, iya. iya Bilang juga. apa gitu ya, benar apa? Iya, benernya di mana gitu Iya, kan. Ya mungkin gua bisa nangkem si Bang Haji ini, anjir Bang Haji. Bang Haji ini pengen memperlihatkan kayak endingnya gitu, pengen dinilai sendiri oleh si penikmatnya gitu. Apakah Eren benar, apakah Eren salah, apakah memang dua-duanya atau gimana, itu terserah Iya. oleh si penikmatnya itu sendiri gitu. Apakah ya kan Eren juga kan apakah Eren dia punya keinginan sendiri atau bisa ngikutin sama Ymir Freeze? Nah, benar itu. Iya, ya kan. Jadi kalau bisa dibilang tuh bingung sih kalau bilang itu. gitu. Apa selain Attack on Titan ada JJK nih, Jujutsu Kaisen gitu. Gimana? Kalau menurut lu gimana sih kalau Jujutsu Kaisen? Kalau Jujutsu Kaisen selama ceritanya bagus tapi jarang nonton juga sih, udah lama nggak nonton lagi Jujutsu Kaisen kan, baru cuman 2 episode belum nonton lagi Ya, kan. Sekarang memang udah jarang banget nonton anime selama, jadi udah kerasa semua. Kerasa banget gitu Kerasa ya. banget tuh sih kayak gini tuh, Ya. walaupun memang ada yang masih suka nonton anime gitu kan. Ya sekarang mah udah pasti ngerasain lah penonton atau anda yang di belakang ini tuh yang lagi duduk kan pasti Duduk Lagi jongkok. mantau kamera. lagi mantap banget, pasti ngerasain bosan nonton anime pasti. Iya, So pasti. kalau bisa ada yang bilang apaan nonton anime bosan, semangat Iya, rasain coba pasti lama-lama bosan nonton anime. Ya, kalau misalkan Jujutsu Kaisen sendiri, ya gua mau ngomongin di sini karena gua udah nonton sampai episode terbarunya dan sempat kena spoiler manga juga dari salah satu kolega. Jadi sebenarnya Jujutsu Kaisen tuh buat perkenalan temen-temen yang pengen ngikut kayak gimana sih Jujutsu Kaisen tuh? Ya sebenarnya lebih tepatnya kita sebut yaitu anime kebanyakan keserupan. Ada tukang santet ya. Banyak Ada kesantet tukang gitu. santet, tapi tukang santetnya cantik pak. Iya, tukang santet. Cantik. Waifu saya pak itu pak. Tapi orang-orang di sana tuh sebenarnya mereka punya kekuatannya dari santet. Iya. Lawan kutukan. Bahan kutukan harusnya diambil dari Indonesia. Iya. Lebih banyak. Banyak gitu. Lebih banyak pak. Di Jepang mungkin ada ya beberapa, tapi di Indonesia banyak melimpah ruah. Keluar paku dari mulut juga ada. Gitu. Teknik kayak gitu kan. Misalkan ada waifu paku kan di JJK. Waifu saya. Ya. Waifu saya. Ya dia kan pakai paku gitu, pakai palu digigit gitu doang gitu. Kurang gitu. Kurang. Ya kan Di Indonesia juga ada pak. Iya. Kita kan kalau misalnya ketemu sama salah-salah setan harus dipaku dulu kepalanya. Iya. Tuh setannya di sini. Oh iya di situ ya. Maaf. Maaf manajer. Ya, jadi di sini mah kita mah free talk. Tapi talk, masih Pak. nyambung ke anime nggak? Iya. Mumpung ada narasumber. Maksudnya Nggak ada, kalau ada narasumbernya kita ya ngomong serius pak. serius gitu. Karena kan Durasinya mungkin bisa sampai sejam lebih kayaknya. Ya dihajar aja gitu ya Pak Manajer ya. ya pak. Editor maaf pak. Manajer dapat uang lembur habis ini. Ya jadi Lo kok mati lampunya? Mati lampunya. apa? Oh, apalah. Ya. Nggak apa-apa. Jadi ya paling gelap doang sih nggak apa-apa. Nggak apa-apa. si Jujutsu Kaisen ini kan memang ceritanya tentang santetnya. Ya, santetnya kan gitu. Santet. Dan gua melihat apa si karakter utamanya ini kayak Naruto tapi kayak Miyashiro juga. Nyadar nggak?
ada. Cuman memang jatuhnya bukan kayak Naruto, sebenarnya masih personil tuh kayak Naruto gitu Ya, kan. kayak Ada Naruto. guru, 3 murid, Ya, 1 guru 3 murid. ya kan? Dan Gojo Sensei sendiri itu kayak Kakashi. Kakashi. Tapi dia kok jadi bintang di sini. Ya, Jadi bintang. apa sih male character of the year. Ya, male karakter of the year. Male Padahal dia, character of the year sekarang dia. padahal dia tuh sebenarnya guru Sableng. sableng. Kalau misalnya lu nonton sampai sekarang, terus lu baca manganya juga, makin sableng Makin sableng, cuman pas udah buka mata ini kok cewek-cewek ganteng gitu. Kok ganteng gitu. cewek-cewek Oh, rahim gua amat. sensor, sensor. Ya, maksudnya ya jatuhnya kan jadi male karakter of the year kan. Ya. Bahkan yang karakter utamanya Yuji juga ya kan. Kayak kesingkir gitu. Kayak kesingkir walaupun ya karakternya bukan man of the year tapi termasuk karakter yang banyak yang disukai gitu kan, banyak Ya, sukai. banyak disukai juga Yuji tuh gitu kan. Ya. Dan gua kayak ngaknya juga kayak gini. Kenapa gua bisa bilang Yuji itu gabungan Naruto sama Miyashiro? Pertama Rambutnya kayak Mishiro. ya kayak Miyashiro. Terus kedua ya mungkin salah satu karakter yang katanya dianggap bodoh gitu, tapi nggak bodoh juga Sifatnya sih. ya, Sifatnya easy going sih Terus sebenarnya. dia punya di dalamnya punya Sukuna. monster. Ya, monster monster. kayak Naruto juga Kayak kan. Naruto. Naruto punya Kyuubi, dia Iya. punya Sukuna. Nah, Sukuna Itu Sumo. Itu kan Sukuna. Tapi si Sukuna ini diisi oleh Suabi Junichi yang dimana dia ngisi si Archer Emiya. Oh. Ah. Ya. Terus karakter yang mungkin bisa dibilang mirip kayak Naruto ini karakter dari itu Megumi. Ya, Megumi benar. Ya Megumi itu Shiro. kayak Sasuke, Sasuke. tapi walaupun nggak edgy sih. edgy kayak Sasuke, Lebih cuma kayak gimana ya? Kalau Sasuke kan lebih ke edgy gitu, edgy kalem gitu. Edgy kalem. Kalau si Fushiguro tuh kayak cicingan gitu. cicingan, tapi masih ada mungkin ya cicingannya Sasuke lah, Ya, tapi nggak edgy gitu tapi kan. nggak edgy. Kalau Sasuke kan udah mau pendendam, edgy gitu kan. Kalau ini mah kayak udah pendiam aja. Teroris juga kan si Sasuke kan. Gua malas ngapa-ngapain, ya udahlah gua mau ngobrol sekenanya gitu sama orang gitu. Terus ada karakter lagi yang mungkin menurut lu si Nobara ini useless atau enggak? Kalau Nobara kayaknya enggak sih. Enggak sih. Enggak juga ya gitu. Tapi selama gini ya, si Nobara ini dibilang mirip Sakura. Itu ya si pemarahnya itu mirip Sakura pisan. Iya, pemarahnya kayak Sakura gitu. Apalagi yang pas episode yang pas akhir-akhirnya after ending. Nah, After ending kan ada yang benar. Fushiguro, kamu lihat iya. aku nggak? Kata dia kan. Nggak lihat, ya. Nggak lihat, pasti lihat panda dipakai sama panda. Dipandang. Gaplok lah itu kan. Gaplok. Terus si Gojo Sensei juga digaplok gitu Bukan kan. buat Gojo, kecambah. Kecambah, si Si kecambah. kecambah pada waktu itu roknya bukan dia punya dia. Bener. Di roknya pakai sama si Gojo. Nah, si Gojo bener. Iya kan, itu Nah, kan. selanjutnya si Gojo Sensei. Kalau buat bahas Gojo Sensei itu, waduh, Wah, banyak banget. Misal dari latar belakang dia gitu. Ya dia sendiri kan katanya penyihir terkuat. Terkuatnya sebelah mananya? Matanya gitu. Infinity Void. Ya, Infinity Void Infinity Void. dan spoiler juga buat pengikut JJK yang mungkin belum baca manganya gitu. Dan gua dapat spoiler dari beberapa kolega. Kolega ya. Kolega ya. Itu mah dia. Nah, si matanya ini sebenarnya dia kayak Kakashi pakai Sharingan. Jadi Ya. kayak niru nge-copy ability orang-orang. Ya, ya. Makanya dia nutup mata gitu. Iya benar. Ya makanya ya udahlah gua tutup mata aja daripada gua niru kebanyakan skill murid-murid gua, ntar murid-murid gua nggak bisa berkembang. Iya, Kayak gitu. benar. Ya, jadi terus ada apa lagi nih di anime manga di tahun ini nih? Manga tahun ini Yang sempat mungkin booming banget gitu ya. yang booming di tahun 2020 nih. Di tahun 2020 ada Sword Online ya? Alicization, ya kan? Alicization itu final season untuk Alicization saja gitu. Iya. Kan ntar ada lagi Ada lagi. gitu ya. Terus apa lagi nih? Ada apa lagi selain
SAO. Terus apa lagi yang sempat booming gitu mah. Booming apa lagi ya? Yo. Gue bingung apa lagi ya tuh. Pak. Bapak editor mungkin bisa bantu tahun ini ada apa lagi? Tahun ini di tahun awal dari awal 2020 sampai akhir 2020 nih anime atau manga mungkin yang lagi Iya, gua belum bahasa Banyak lagi. sih. Banyak. Tapi kalau saya untuk musim semi, kalau nggak salah ada Kakushigoto sama Kaguya. Oh iya. Kaguya. Kakushigoto sama Kaguya sama Love is War. Itu kan Dadi du. spoiler lagi Piret. Jadi itu kan sampai sekarang gue ngikutin manganya juga kan. Kalau misalnya ada spoiler juga. Maaf ya kalau ada spoiler ya, gue nggak bakal kasih tahu. Nggak bakal kasih tahu cuma bakal lebih boom lagi. Kalau misalkan bakal ada season 3-nya. Ya. Bakal ada season 3 di mana di season 3 itu bakal nyeritain salah satu karakter. Ya. Benar-benar fokus ke salah satu karakter. Mungkin berapa episode fokus ke salah satu karakter dan bakal boom di situ. Nah, benar bakal boom banget itu di situ.